Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Hewani, saya mahasiswi Ekonomi Syariah dari Lokal 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Analisis jabatan sebagai bagian dari sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan suatu penentuan dari isi suatu jabatan yang meliputi dari tugas, tanggung jawab, dan hubungan dengan jabatan lainnya, serta persyaratan yang dibutuhkan agar seseorang mampu melaksanakan tugas pekerjaannya dalam jabatan yang diembannya dengan baik. Analisis jabatan ini sangatlah penting bagi seseorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaannya. Jika sudah mengemban tugasnya, maka ia akan bertanggung jawab dan mematuhi, serta memilih keterampilan yang ia tekuni. Nah, selanjutnya terdapat tujuan analisis jabatan. Mengapa perlu adanya tujuan analisis jabatan? Karena kalau tidak ada tujuan, maka si pegawai ini tidak akan teratur dan sesuai target. Jadi, tujuan analisis jabatan yang pertama yaitu menetapkan spesifikasi karyawan. Yaitu, dengan analisis jabatan maka dapat memiliki persyaratan kepegawaian dan juga dapat diberikan pengertian mengenai tugas yang terkandung dalam jabatan, serta yang harus dipenuhi setiap orang yang menduduki suatu jabatan tersebut. Tujuan yang kedua yaitu menentukan kebutuhan pelatihan. Dengan menggunakan hasil analisis jabatan, maka dapat mengetahui keterampilan atau keahlian apa yang dibutuhkan karyawan, sehingga dapat dibutuhkan program pelatihan yang sesuai dengan karyawan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan peringkat. Dengan analisis jabatan, maka dapat diketahui bobot dan bebek dari suatu jabatan sehingga dapat dinilai dan dibandingkan dari suatu jabatan dengan jabatan yang lain. Dan dapat disusun peringkat jabatan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, poin yang terakhir yaitu mengembangkan metode. Dengan analisis jabatan, maka dapat dilakukan perbaikan metode kerja dalam suatu jabatan. Melalui analisis jabatan, terdapat 5 jenis informasi yang didapatkan. Yang pertama yaitu aktivitas kerja. Aktivitas kerja yang dilakukan oleh pemegang jabatan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu perilaku, meliputi perilaku yang perlu ditampilkan oleh pemegang jabatan yang melakukan sebuah pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu peralatan. Peralatan meliputi alat atau bahan baku yang digunakan, serta keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Nah, kemudian ada metode-metode pengumpulan informasi jabatan. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Interview atau wawancara paling efektif dan akurat untuk mengumpulkan informasi karena langsung dari orang yang menduduki jabatan tersebut nantinya. Nah, yang kedua yaitu metode diskusi panel para ahli, di mana mengumpulkan para ahli, misalnya manajer senior, konsultan, dan pekerja senior untuk dimintai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Yang ketiga yaitu metode kuesioner. Metode kuesioner yaitu mengirimkan sejumlah kuesioner kepada orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis untuk mengisi kuesioner dan menjelaskan tugas-tugas, aktivitas kerja, dan tanggung jawab mereka yang mereka emban nantinya. Nah, yang terakhir yaitu metode observasi atau pengamatan, yaitu di mana analisis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemangku jabatan tersebut. Jadi seperti itulah analisis dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.